dari fitnah dan pencemaran nama baik itu luar biasa. Ya, diatur di dalam bab 17 KUHP yang baru, dan luar biasanya di KUHP yang baru ini ada 5 pasal yang secara spesifik dari pasal 433 sampai pasal 437. Dahulu di KUHP yang lama hanya 2 pasal, pasal 310 dan pasal 311. Jadi yang dilaporkan oleh Mas Roy, saya tegaskan kembali lagi, bukan karena kedudukannya sebagai seorang tersangka, tidak, tetapi karena kedudukannya sebagai seorang warga negara yang punya hak dan dilindungi oleh konstitusi dan dilindungi oleh hukum, mempunyai hak untuk melaporkan siapa saja yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu hal yang pertama, ya. Hal yang kedua, yang dilaporkan Mas Roy ini ada 2 klaster. Klaster pertama adalah klaster di mana ada 5 terlapor yang diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan dan fitnah bahwa ijazah Mas Roy adalah ijazah palsu, ya. Dan kemudian ada penyerangan terhadap harkat dan martabatnya Mas Roy sebagai seorang pribadi kodrati yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Itu klaster pertama. Dan klaster kedua ada 2 terlapor, yaitu terkait dengan tuduhan bahwa Mas Roy terlibat di dalam proyek korupsi Hambalang. Pada saat itu Mas Roy sebagai bagian dari kader Partai Demokrat, ya. Tetapi perlu saya tegaskan, berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya, setidak-tidaknya pada saat kami melaporkan ini dan di SPKT, Mas Roy saat itu bukan sebagai terlapor, bukan sebagai tersangka, dan bukan juga sebagai saksi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan proyek Hambalang itu, ya.